Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur jikalau Kamis Putih ini kita bisa mendapatkan kesempatan untuk bersama-sama menikmati ibadah di rumah masing-masing. Dan oleh sebab itu mari bersama-sama sebelum kita membaca bagian firman Tuhan dan merenungkan firman-Nya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, jikalau selama ini kami boleh menikmati kasih dan anugerah-Mu di tengah-tengah keterbatasan kami, terkhusus di dalam ibadah di rumah kami masing-masing. Engkau Allah yang maha hadir, Engkau Allah yang senantiasa menyertai kami, dan di dalamnya Tuhan biarlah kami boleh terus senantiasa bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang akan kami baca, firman-Mu yang akan kami renungkan, bila itu kami hidupi di dalam kehidupan kami, dimulai dari keluarga kami, untuk kami boleh menikmati kasih dan anugerah-Mu. Khususnya di dalam ibadah Kamis Putih ini ya Tuhan, bila kasih setia-Mu menyertai kami. Allah Roh Kudus, berikan kami hikmat untuk kami boleh mengerti. Dengan apa yang boleh kami mengerti ini, kami dapat menghidupi, sehingga hidup kami bertumbuh semakin serupa dengan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema yang bersama-sama kita akan renungkan berbicara tentang kerendahan hati dan ketaatan. Diambilkan dari Yohanes 13 ayat 1 sampai 17 dan ayat 31 sampai 35. Saya akan membacanya beberapa ayat saja, dimulai ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17 dan kemudian 34 dan 35. Demikian firman Tuhan. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jika aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Ayat 34 dan 35, demikian firman Tuhan. "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian juga pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Jemaat yang dikasihi Tuhan, manusia sebagai gambar Allah itu sungguh-sungguh memiliki daya cipta yang luar biasa. Manusia mampu membangun gedung yang super tinggi. Di Dubai ada gedung yang ketinggiannya mencapai 828 meter. Di China terdapat gedung yang sangat luas mencapai 1.760.000 meter persegi. Gedung yang super besar. Ada juga manusia yang bisa menciptakan, membuat kereta api super cepat, Hyperloop, dengan kecepatan lebih dari 965 km per jam. Manusia mengembangkan teknologi yang super canggih, mengembangkan persenjataan dan perekonomian yang super kuat, dan bahkan mengembangkan gaya hidup yang super mewah. Saudara kasih Tuhan, semua pencapaian yang luar biasa itu, bukankah seharusnya manusia bersyukur kepada Allah, sang sumber daya cipta itu sendiri, karena kita adalah gambar dan rupa Allah. Oleh sebab itu, tetapi sayangnya manusia bukannya bersyukur kepada Allah, memuja dan menyembah Allah, tetapi justru memiliki sikap sombong dan semakin menentang, memberontak kepada Allah. Egoisme yang semakin kuat, kejahatan yang semakin meningkat, dan moral yang semakin bejat. Manusia berjubah rohaniawan, memanipulasi ayat-ayat firman Tuhan untuk memperkaya dirinya sendiri. Organisasi yang berbaju agama melakukan teror, membunuh sesama atas nama Tuhan. Angka pengguna narkoba dan pelaku aborsi pun juga meningkat di dunia ini. Ateisme,
menjadi tren manusia postmodern. LGBT menjadi gaya hidup manusia zaman now. Oleh sebab itu, saudara yang kasih Tuhan, semua pencapaian manusia yang super mewah, super megah, super wah ini, saat ini tiba-tiba dengan adanya virus corona yang sangat kecil ini, si kecil virus corona ini, yang mewabah ke seluruh penjuru dunia, seakan-akan segala pencapaian yang dia capai oleh manusia ini menjadi tidak ada artinya apa-apa. Saudara kasih Tuhan, pertanyaannya, apakah dengan wabah virus corona ini manusia bisa berubah dari manusia yang sombong kemudian menjadi manusia yang rendah hati, dari manusia yang tidak taat, yang memberontak kepada Tuhan, menjadi manusia yang taat kepada Tuhan? Benarkah akan mengubah manusia? Jawabannya bisa ya dan bisa tidak. Bisa ya jika pada akhirnya manusia mengakui keberdosaan dirinya. Jika bisa berubah ya jika pada akhirnya manusia menyadari kerapuhan dirinya dari segala sesuatu yang diciptakan dengan super itu tidak ada artinya kalau bukan Tuhan yang menopangnya. Tetapi bisa juga tidak mengubah manusia. Sekalipun Tuhan menunjukkan dengan virus yang sangat kecil saja, segala pencapaian manusia tampaknya menjadi sia-sia. Kalau akhirnya manusia menghasilkan manusia yang semakin lebih sombong dan lebih tidak taat kepada Tuhan. Ketika virus corona ini suatu ketika nanti akan berhenti, manusia merasa, oh saya bisa mengalahkan virus corona. Maka timbullah kesombongan yang lebih lagi. Oleh sebab itu, pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Kalau rupa-rupanya kelak nanti virus corona ini berhenti dan dampaknya manusia semakin sombong, jangan kaget, jangan terkejut. Sebab di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-4 sudah tertulis, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri. Mereka menjadi fitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianati, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ironis, saudara. Oleh sebab itu, selama masa-masa wabah virus corona ini masih Tuhan izinkan hadir di dunia ini, pertanyaannya, akan menjadi manusia seperti apakah kita? Apakah kita semakin menjadi sombong, ataukah kita semakin rendah hati? Apakah kita semakin bebal, semakin tidak taat kepada Allah, ataukah kita semakin hidup mentaati firman-Nya? Saudara kasih Tuhan, kita sebagai orang-orang yang mengaku diri sebagai murid-murid Kristus, firman Tuhan jelas katakan, kita wajib untuk hidup semakin serupa dengan Yesus di dalam kerendahan hati dan ketaatan. Yesus Kristus bukannya memerintahkan murid-muridnya untuk rendah hati dan taat, tetapi dia juga memberikan keteladanan tentang kerendahan hati dan ketaatan. Kerendahan hati Tuhan Yesus berbeda sekali dengan kerendahan hati manusia. Ketaatan Yesus berbeda dengan ketaatan semua manusia di dunia ini. Berbeda sekali. Dia Sang Pencipta yang rela menjadi sama seperti ciptaan. Dia Allah yang mau menjadi sama seperti manusia. Dia Tuhan yang rela bekerja seperti budak yang paling rendah, yaitu mencuci kaki. Dari perikop yang kita baca jelas sekali, Yesus melakukan pekerjaan yang paling rendah, pekerjaan budak yang paling hina, yaitu mencuci kaki tamu-tamunya. Saudara kasih Tuhan, di saat murid-muridnya sedang membangun kesombongan di antara mereka, siapakah yang paling besar, mereka bertengkar satu dengan yang lain. Justru Yesus
melakukan pekerjaan yang paling rendah, menunjukkan kerendahan hatiannya di hadapan para muridnya. Di saat para murid sedang memupuk egoisme diri sendiri, bahkan ada seorang murid yang sedang mencintai uang dengan cara menjual gurunya. Jelas sekali ayat 31, sebelum Tuhan Yesus memberikan perintah baru kepada murid-muridnya, dikatakan sesudah Yudas pergi. Bahkan kalau kita membaca ayat sebelumnya, di dalam ayat yang kedua, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati Yesus. Ironis sekali. Di saat yang seperti itu justru Yesus mengasihi murid-muridnya. Mengajarkan untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Puncak dari kerendahan hati dan ketaatan Yesus, yaitu ketika Yesus di atas kayu salib menanggung dosa manusia sebagai bukti cintanya, ketaatannya kepada Bapa dan bukti kasihnya kepada manusia yang berdosa. Saudara kasih Tuhan, sesungguhnya kalau kita merenungkan tidak ada satu alasan apapun untuk kita manusia menyombongkan diri. Ayub di dalam ayat pertama ayat 21, ia berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan datang kembali di dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kita dilahirkan telanjang, kita mati pun juga tidak membawa apa-apa. Bahkan Raja Salomo dengan segala kejayaan yang tidak pernah dapat ditandingi oleh manusia manapun di segala zaman, ia pernah mengambil sebuah kesimpulan di dalam puncak kejayaannya. Pengkhotbah 1 ayat 2, hanya satu ayat saja, ditulis 3 kali. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Saudara kasih Tuhan, dan jika kita mau jujur di hadapan Tuhan, kita juga bukan orang manusia yang taat. Kita memberontak kepada Tuhan. Roma 3:23 jelas sekali katakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita sama seperti murid-murid Yesus yang egois, yang sombong, yang gagal setia mentaati Yesus. Peristiwa penangkapan dan penyaliban Yesus itu menguji para murid, menguji kasih iman kesetiaan para murid. Dan didapati mereka justru melarikan diri dan bersembunyi. Mereka gagal untuk setia kepada Tuhan. Simon Petrus menangis mengakui keegoisan, kesombongan dan kegagalan dirinya. Oh saudara, tetapi terpujilah Tuhan. Dia Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan umatnya. Dia tidak pernah menyerah membawa Simon Petrus dan para muridnya untuk kembali kepada dirinya. Setelah Yesus bangkit, Yesus memilih untuk bertemu dengan Simon Petrus dan murid-muridnya dan menyapa Simon Petrus dan mereka dengan sapaan, apakah engkau mengasihi aku? Saudara kasih Tuhan, bagaimana dengan pergumulan kita? Di dalam pergumulan wabah virus corona ini, seharusnya juga membuat kita sadar akan kerapuhan diri kita, akan keegoisan kita, akan kesombongan kita, dan kegagalan kita untuk hidup mentaati firman Tuhan. Oh, terpujilah nama Tuhan. Kita memiliki Allah yang setia. Allah yang tidak pernah menyerah membawa kita untuk kembali kepadanya. Sekalipun kita ini seringkali gagal. Bagi kita yang mengakui, menyadari bahwa kesombongan dan ketidaktaatan diri kita, Allah menyapa kita kembali. Apakah engkau mengasihi aku? Saudara kasih Tuhan, tanpa kasih Tuhan Yesus, kita tidak akan mampu untuk memiliki kerendahan hati dan ketaatan seperti Yesus. Tanpa kasih kepada Tuhan Yesus, kita tidak akan pernah mampu mengasihi sesama manusia.
Yohanes 13 ayat 1. Demikian tadi dikatakan jelas sekali. Di situ tertulis, sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Setelah ayat 1 dituliskan demikian, baru ayat 4 sampai 11. Yesus membuktikan kasihnya kepada murid-muridnya dengan mencuci kaki murid-muridnya. Dengan menyatakan kerendahan hatinya ketika Yesus mencuci kaki mereka. Hati yang mengasihi Tuhan dan hati yang mengasihi sesama pasti akan menggerakkan sebuah tindakan nyata yang tentang kerendahan hati dan ketaatan kepada firman Tuhan. Saya ulangi. Hati yang mengasihi Tuhan dan hati yang mengasihi sesama pasti akan menggerakkan tindakan yang nyata akan kerendahan hati dan ketaatan pada firman Tuhan. Tuhan Yesus bukan hanya memberi teladan kerendahan hati dan ketaatan. Bukan hanya memerintahkan para murid untuk rendah hati dan taat. Tetapi dia juga berjanji memberikan anugerah yang begitu besar kepada kita. Dikatakan di ayat 17, jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Tentulah bagian dan berkat yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-murid yang melakukan ini sangat berbeda dengan bahagia dan berkat yang dunia tawarkan. Kebahagiaan dan berkat yang surgawi sangat berbeda sekali dengan berkat dan bahagia duniawi. Bahagia dan berkat surgawi itu bersifat kekal, sementara bahagia dan berkat duniawi bersifat sementara. Oleh sebab itu, mari kita menggunakan kesempatan yang ada di tengah-tengah wabah virus corona ini untuk hidup meneladani Yesus di dalam kerendahan hati dan ketaatan, untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dengan hidup saling membasuh kaki dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Dimulai dari mana? Dimulai dari keluarga. Berbahagialah kita dan diberkatilah kita yang melakukannya. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Engkau begitu mengasihi kami dan tidak pernah menyerah dengan kami manusia yang seringkali gagal ini. Ampuni dosa-dosa kesombongan kami. Ampuni dosa-dosa ketidaktaatan kami ya Tuhan. Engkau Tuhan yang mengizinkan virus corona ini hadir dan mewabah di seluruh dunia. Supaya kami manusia sadar untuk tidak sombong, untuk hidup mentaati firman-Mu, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Oh Tuhan, kami seringkali mengabaikan itu. Kami merasa dengan kesuksesan diri kami sendiri, kami merasa bisa dengan mengandalkan kekuatan diri kami sendiri. Oleh sebab itu ya Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu hari ini, kiranya Tuhan tolong kami, untuk kami sungguh-sungguh memiliki hati yang mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami, sehingga kami hidup melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kerendahan hati, karena Tuhan sudah mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.